Ini kan bentar lagi puasa ya. Gimana ya agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk dan agar puasaku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, solusi dari masalah tadi kita akan belajar tentang ketentuan berpuasa. Fokusnya kita akan belajar berpuasa Ramadan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita belajar puasa wajib dan puasa sunnah. Penasaran? Oke, kita lanjutkan video setelah break yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Freddy Sasongko dari ISPSM Kediri. Nah, kita akan belajar bersama lagi. Dalam apa? Kita belajar puasa. Ya, judulnya adalah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Bersiap-siap untuk pelajaran pada hari ini. Sebelum itu kita dulu yuk berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Are you ready? I am ready. Kita lihat KD. Ting. Ini KD yang kita pelajari nanti. Bisa dibaca? Oke. Dan selanjutnya setelah KD, kita yaitu menunjukkan peta konsepnya pada pelajaran hari ini. Nah, berikut peta konsepnya. Gak bisa hilang. Gak bisa hilang. Kita berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ting. Marilah kita renungkan sejenak betapa nikmatnya orang yang sedang berbuka puasa. Apakah kalian pernah merasakan tersebut? Berbuka puasa nikmatnya luar biasa. Begitu mendengar azan maghrib dikumandangkan, tuntas sudah puasa pada hari itu. Semudah itukah kita melaksanakan puasa? Ternyata selain menahan makan dan minum, kita juga berpuasa itu menahan dari segala hal yang membatalkannya, termasuk perbuatan yang mengandung dosa. Puasa adalah momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah. Panas sekali, ada keringat. Kita pindah tempat. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata as-saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu sesuai dengan firman Allah sebagaimana berikut. Kalau dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-ayah. Kita ke tempat lagi. Ping. Kita di tempat yang baru. Tetapi kok gelap ya? Ini colokannya. Terang. Oke. Selanjutnya kita akan membahas puasa itu ada dua macam, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib sendiri adalah puasa yang harus dilaksanakan setiap umat muslim yang sudah baligh. Adapun macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa qadha, dan yang terakhir puasa kifarat. Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Berikut ini akan beberapa Ustadz kasih contoh ya, puasa-puasa yang sunnah hukumnya. Yang pertama
puasa sunnah, puasa Syawal. Yang kedua puasa sunnah Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga puasa hari Senin dan Kamis, seperti yang biasanya orang lakukan. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut: berakal, balik, dan mampu berpuasa atau sehat. Nah, syarat sah puasa sekarang: beragama Islam. Nah, betul, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Nah, yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas dan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasanya, antara lain yaitu niat untuk berpuasa. Ya, kita fokus tadi di puasa Ramadan, berarti ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukan niat di dalam hati dengan ikhlas. Apabila diucapkan, maka niat puasa tersebut adalah sebagai berikut: nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Artinya, saya berniat pada puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Berpuasa merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita harus berhati-hati dalam melaksanakannya. Ada 6 perkara yang membatalkan puasa, antara lain makan dan minum, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila atau sakit jiwa, keluar cairan mani dengan sengaja. Nah, selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Nah, yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, sholat malam termasuk sholat tarawih. Dan terakhir, tadarus membaca Al-Quran. Nah, selain ada yang membatalkan, terus ada yang menambahkan pahala atau sunnahnya, kan menambah pahala. Begitu juga ada yang mengurangi pahala, tapi tidak membatalkan. Seperti halnya berbohong, menggunjing, mencaci maki orang lain, atau membuat orang lain di sekitar kita sakit hati. Orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan itu juga ada loh. Nah, orang yang sedang sakit contohnya. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, orang yang lemah atau tidak kuat berbuka, tidak kuat puasa, atau orang yang sedang hamil. Itu orang yang ketika puasa boleh buka, tetapi mengganti di hari yang lain. Oke ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah yang pertama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu di hari pertamanya kita dilarang untuk berpuasa. Yang kedua, hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Selanjutnya, hikmah berpuasa antara lain meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Berikutnya, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik atau jujur. Selanjutnya yang terakhir, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Ini rangkumannya. Dan ini soalnya. Soal